Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jadi sore ini kita bertemu lagi di Pekan Cerpen sesi kedua. Sore ini kita akan mendengarkan pembacaan cerpen dari dua orang cerpenis dari Mataram, sama-sama dari komunitas Akar Pohon Mataram. Ya, yang pertama nanti yang membaca sekarang ada Bulan Nurguna. Bulan Nurguna lahir di Mataram 4 Juni 1990, alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Dia pernah memimpin teater koin di alma maternya. Nah, dan kini bergiat di komunitas Akar Pohon. Bulan akan membacakan cerpen, judulnya Lauren Plana. Langsung saja, ini dia, dipersilahkan Bulan Nurguna. Lauren Plana. Lauren Plana tidak habis pikir bagaimana ada orang yang begitu malas dan tidak tahu diri seperti Juma. Sudah hampir 2 minggu dia pulang kampung dan tidak ada kabar. Lauren Plana bengong melihat kafenya yang begitu kotor. Kamar di belakang, tempat tidur Juma, tidak kalah kotornya. Alat-alat makan yang belum dicuci memenuhi wastafel. Botol-botol minuman tergeletak di lantai yang penuh debu karena sudah entah berapa lama tidak pernah disapu, apalagi dipel. Lauren duduk di salah satu kursi kayu, tepat di tengah-tengah ruangan kafe. Juma adalah orang kedua yang diajaknya bekerja sama dalam bisnis. Sebelumnya, ia mengajak Bedul, orang yang tidak kalah malasnya. Hampir sama kelakuannya dengan Juma. Terakhir, yang membuatnya begitu marah sehingga menghentikan kerjasama dengan Bedul adalah keinginan Bedul berhutang padanya untuk kesekian kali. Dan kali itu dengan jumlah yang begitu besar. Padahal pendapatan kafe belum ada sedikit pun yang masuk ke kantongnya. Uang dari kafe hanya berputar-putar di situ saja untuk membayar operasional. Lauren Plana tidak hanya membuka kafe di tempat itu, melainkan juga galeri seni lukis kecil. Tetapi, ia tidak bisa terang-terangan melukis, karena belum mengantongi izin pemerintah. Visanya adalah visa sosial, bukan visa kerja apalagi bisnis. Lagi pula, kalaupun dia nanti berhasil mendapat visa kerja atau bisnis, melukis bukanlah pekerjaan atau bisnis yang boleh dilakukan oleh orang asing. Industri kreatif hanya boleh dipegang oleh warga negara Indonesia. Karena itulah, Lauren Plana akan selalu membutuhkan orang lokal untuk bisnisnya. Awalnya ia simpati pada Juma, atau lebih tepatnya kasihan. Juma sudah yatim sejak kecil. Rumah Juma di Kecamatan Pemenang hancur oleh gempa. Ibu Juma dan kedua adiknya tinggal di pengungsian dekat rumahnya yang hancur. Karena merasa bosan terus-terusan di pengungsian, 1 bulan setelah gempa besar, Juma kembali ke Gili Trawangan. Dia langsung menuju bangunan yang sebelum gempa adalah tempatnya melukis dan menjual lukisan, yang pemiliknya seorang haji asli Gili. Bangunan itu terdiri dari 2 ruangan yang disekat dengan papan. 1 ruangan dijadikan kios yang menjual kebutuhan sehari-hari, sedang ruangan satunya lagi ditempati Juma. Namun sekarang bangunan itu roboh oleh gempa. Yang tersisa hanya puing-puingnya. Peralatan melukis Juma ikut tertimbun di dalamnya. Karena kenyataan itu, berhari-hari Juma harus menumpang di kos salah satu temannya. Sampai kemudian oleh temannya itu, dia diperkenalkan pada Lauren, perempuan 55 tahun asal Perancis. Juma boleh melukis dan menjual lukisan di tempat Lauren. Juma juga akan membantu menjualkan lukisan Lauren, tentu dengan komisi sekian persen bagi Juma. Sedangkan untuk kafe Lauren, Juma pula yang akan mengurusnya. Kafe itu pastilah masih sepi pengunjung, tidak seramai saat sebelum gempa. Karena itu untuk sementara tenaga tambahan tidak diperlukan.
2 minggu pertama, Juma begitu rajin. Pagi-pagi sekitar pukul 7, dia sudah menyapu di kafe kecil itu. Lalu dia menata apa-apa yang akan dijual. Lantas mulai melukis di tempat yang sekiranya bakal gampang dilihat oleh banyak orang. Di minggu pertama, ada 2 lukisan Lauren dan 1 lukisannya yang laku. Sementara kafenya masih sepi, kalah oleh kafe yang ada di sampingnya. Di minggu kedua, tidak ada 1 lukisan pun yang laku. Ada beberapa orang datang untuk melihat dan bertanya perihal lukisan-lukisan, tetapi tidak ada yang membeli. Kafenya juga semakin sepi. Sering seharian tidak ada pengunjung yang makan atau sekedar minum. Di minggu ketiga dan keempat, benar-benar tidak ada yang berkunjung ke tempat itu, sehingga membuat Juma bosan. Ini bukan hanya tentang tamu yang sepi, pikir Lauren. Ini juga soal kelakuan Juma. Lauren sering melihat Juma kesal pada tamu yang bertanya tentang lukisan, tetapi tidak jadi membeli. Dia juga mulai bersih-bersih kafe saat hari sudah siang. Minuman-minuman di dalam lemari pendingin tidak diatur dan tidak penuh. Alat-alat melukis sering terlihat berserakan di lantai. Lauren memutuskan untuk bicara lebih serius kepada lelaki 25 tahun itu. Ia meminta Juma untuk lebih fokus pada bisnis mereka. Juma bilang, Ya. Tetapi di akhir pembicaraan malah minta izin untuk menengok ibunya di kampung. Lauren pun terpaksa mengiyakan. Setelah seminggu Juma tidak kembali juga, Lauren menelponnya. Tetapi Juma tidak menjawab. Juma baru datang sekitar 2 minggu kemudian. Lauren pikir Juma sudah segar kembali untuk bekerja. Ternyata tidak. Juma tetaplah Juma. Kamu bodoh dan tidak tahu diri. Kamu menyia-nyiakan kesempatan yang saya berikan. Saya sudah sangat baik kepada kamu, memberi kamu banyak sumbangan ketika awal-awal gempa dan lalu memberi kamu pekerjaan. Tetapi kamu tidak menghargainya, kata Lauren. Kamu bilang saya bodoh? Saya tidak bodoh. Belum pernah ada orang yang berani mengatakan saya bodoh. Dan kamu membahas-bahas sumbangan yang kamu berikan? Itu tidak baik, Lauren. Saya berhenti dari sini. Bebalu kurang ajar kamu. Dan begitulah, Lauren mematung di tengah kafe dan galeri lukisnya. Sudah sebulan Lauren menutup kafenya. Selama itu ia hanya bersepeda, belanja ke pasar, memasak di kamar kontrakannya, atau snorkeling di laut dekat restoran kawannya. Suatu hari, kawannya itu sedang asik ngobrol dengan seorang tamu dari penginapannya yang ada di belakang restoran tersebut. Nama tamu itu Mark Torruella, seorang Spanyol yang datang dengan keluarganya. Dia akan menginap sekitar seminggu. Dia sudah pernah menginap di situ. Dia ingin membuka suatu bisnis di mana dia nanti akan memberdayakan warga setempat dalam artian tidak hanya mempekerjakan, tetapi juga mendidik. Dia juga akan memanfaatkan apa-apa yang tumbuh di Gili Trawangan dan sekitarnya. Misalnya, tanaman lidah buaya yang bisa dimanfaatkan untuk minuman segar. Ide itu dia dapat setelah melihat banyak sekali tanaman itu tumbuh di depan kamar tempat dia menginap. Bagaimana menurut kalian bisnis di pulau ini? Oh, bagus sekali. Hanya perlu pemulihan untuk beberapa bulan setelah gempa. Setelah ini, saya pikir akan kembali baik. Jawab Susi, kawan Lauren, si pemilik penginapan dan restoran. Kalau menurut kamu bagaimana, Lauren? Menurut saya juga seperti itu. Tetapi usaha saya terkendala bukan karena faktor luar. Saya pikir kurang mampu mengatur keuangan dan karyawan. Sepertinya memang saya kurang cocok berbisnis di sini, jawab Lauren. Tapi dalam hati ia berseru, kesempatan emas. Lalu seperti bagian dari tim pemasaran sebuah perusahaan properti, Lauren pun bercerita bahwa tempat usahanya strategis.
Tetangganya tidak suka mengganggu, dan ia telah melakukan renovasi kecil seperti mengecat serta memasang instalasi listrik. Di akhir iklannya, ia menawarkan Mark untuk melanjutkan kontrak lokasi yang sudah terlanjur ia bayar 3 tahun. Ia baru memakai tempat itu kurang dari setahun, tetapi sudah ia pikirkan untuk tidak melanjutkannya. Lauren merasa selalu dipertemukan dengan lelaki lokal yang tidak bisa dipegang omongannya. Lebih baik ia bekerja di Perancis selama 6 bulan, lalu kembali lagi ke Gili Trawangan untuk menikmati hidup selama 6 bulan, daripada harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak bisa menepati janjinya. Ia ingat waktu pertama kali datang dan jatuh cinta pada seorang penyanyi kafe bergaya reggae. Lalu ia ditinggalkan begitu saja. Lelaki itu berkata, "Saya ingin kembali pada kekasih saya yang lama. Saya tidak mau punya pacar orang Prancis miskin dan pelit seperti kamu." Ketika ditinggalkan oleh penyanyi itu, Lauren kaget dan sedih luar biasa. Ia tidak menyangka bahwa seorang lelaki bodoh yang sering menghabiskan upah menyanyinya hanya untuk 3 botol bir dan sebungkus rokok bisa dengan mudah merendahkannya dengan kata-kata yang baginya tidak benar sama sekali. Bagaimana mungkin lelaki itu bisa mengatakannya pelit dan sekaligus miskin, sedangkan setiap mereka pergi berlibur ke Kuta Lombok sampai ke Kuta Bali, selalu Lauren yang membayar untuk hotel, makan, dan juga transportasi. Hanya saja, Lauren tidak mau kebaikannya dianggap sebagai kewajiban. Sehingga ketika lelaki itu meminta uang padanya karena sudah sebulan tidak bekerja, Lauren menolak. Ia melihat lelaki itu pada akhirnya menjadi pemalas, bukan lelaki yang tahu diri dan tahu caranya menghargai kebaikan orang lain. Setelah itu, Lauren pulang ke Perancis. Ketika ia datang ke Gili untuk kedua kalinya, uang sewa cottage tempatnya tinggal tiba-tiba dinaikkan. Padahal ia telah membayar di awal untuk 3 tahun. Rencananya, ia akan menyewakan kamar tersebut jika nanti selama beberapa bulan ia pulang ke Perancis atau pergi ke negara lain. Ia menolak kenaikan itu dan minta uangnya dikembalikan saja. Pemilik tempat tersebut setuju dan berjanji akan mengembalikan. Tetapi dia ingkar janji. Sampai sekarang, Lauren belum mendapatkan uangnya kembali. Padahal tidak sampai 1 minggu sejak Lauren mengangkat barang-barangnya, sudah ada orang baru yang menyewa tempat tersebut. Di negara saya tidak pernah ada perbuatan tidak profesional seperti itu, kata Lauren pada Susie setelah Mark kembali ke penginapan dan mereka duduk berdua saja. Ya, memang begitulah yang sering terjadi di sini, Lauren. Bayangkan kalau saya melapor ke polisi. Dia juga akan melaporkan saya melukis di cottage itu. Dia akan menuduh saya berbisnis, meskipun saya hanya menjual lukisan sesekali saja. Belum lagi, saya pusing tiap mengingat bagaimana kelakuan bedul dan lebih-lebih Juma. Semua lelaki yang saya ajak kerjasama begitu malas dan tidak tahu diuntung. Laki-laki di negara tropis. Laki-laki yang dimanja oleh iklim dan budayanya. Lauren merenung sejenak sebelum kemudian melanjutkan. Susie, bantulah saya untuk bicara pada Mark. Saya tahu kamu bisa meyakinkan dia. Memang kamu orang lokal, tapi kamu kaya dan yang penting bukan laki-laki. Gunung Sari, Gang Metro, 13 sampai 28 Maret 2020. Terima kasih.